Nah, jadi YouTube channel ini hanyalah sumbangsih Bante ya terhadap Buddha Sasana, baik di Indonesia. Dalam program Dhammakatha kali ini, kita ingin mengenal lebih dekat YouTube channel Pusdiklat Dhammarakkhita. Kali ini Bante tidak menjawab pertanyaan dari yang masuk ya, tapi kita akan menjelaskan tentang Pusdiklat Dhammarakkhita. Jadi sampai tahun ini 2026 channel YouTube ini sudah genap 5 tahun. Dan program Dhammakatha kali ini merupakan yang pertama Dhammakatha di tahun ini. Jadi genap 5 tahun ini banyak sudah kita total video 161 video ya. Dhammakatha tentunya lebih sedikit daripada itu karena ternyata YouTube channel Pusdiklat Dhammarakkhita ini ternyata terbagi jadi 2 bagian ya. Yang pertama Dhammakatha, yaitu video-video singkat menjelaskan topik-topik tertentu spesifik ya. Kemudian digabung dengan Dhammasakacha ya, yaitu adalah program-program ceramah Dhamma, dan mungkin ditambah sedikit ya short gitu ya, video pendek. Nah, jadi Bante ingin menjelaskan selama ini mungkin umat atau pemirsa banyak yang bertanya-tanya Pusdiklat Dhammarakkhita ya, di mana tempatnya gitu ya. Sebetulnya ini adalah akun virtual ya. Jadi meskipun namanya Pusdiklat ya, pusat pendidikan dan pelatihan ya. Tapi sebetulnya YouTube channel ini hanya mengambil nama Pusdiklat saja. Tapi ini Pusdiklat yang bersifat virtual. Jadi masih jauh dengan memenuhi syarat sebuah pusdiklat seperti lembaga pendidikan gitu ya. Nah, jadi tapi secara tujuannya sama, yaitu adalah mengajak untuk belajar ya, yaitu dari sisi pendidikannya dan berlatih. Jadi makanya memang YouTube channel ini jadinya sifatnya adalah lebih mengedukasi untuk meningkatkan, tujuan utamanya itu meningkatkan sumber daya manusia khususnya umat Buddha ya, di Indonesia dengan kualitas-kualitas gurunya. Oleh sebab itu banyak juga umat-umat yang pada saat mendengar khususnya referensi-referensi yang Bante kutip banyak dari Tipitaka gitu ya, fungsinya buat apa sih? Kadang-kadang itu menurut mereka kayak terlalu detail dan mereka pun nggak bisa mengikuti. Bahkan ada beberapa yang komplain, bukan komplain ya, maksudnya sharing bahwa mereka pun nggak ngerti itu gimana cara cari referensi-referensi tersebut ya. Tapi cara mencari referensinya Anda bisa ikuti misalnya contoh di buku-buku yang sudah diterbitkan juga oleh Pusdiklat Dhammarakkhita ini. Nah, jadi namanya aja kita pakai Pusdiklat Dhammarakkhita ya. Tapi secara tempat kita Bante sendiri tinggal di pusat meditasi Villa Bumi Jawa, yaitu di Kabupaten Tegal ya. Nah, buku-bukunya itu termasuk juga akun ini ya, channel YouTube ini semuanya itu disponsori oleh Yayasan Dhammika Kalyana Sahaya, ya DKS ya. Yayasan ini adalah pendukung utama kita. Nah, oleh sebab itu seringkali ya kita juga mengingatkan karena ada akun-akun YouTube yang lain yang mencuplik sebagian atau semuanya ya, bantu repost dan lain sebagainya. Nah, kalau repost sih kita tidak masalah ya, tapi kalau misalnya diedit ulang, dipotong bagian-bagian tertentu, nah ada itu sempat waktu itu menggalang dana gitu menggunakan video Bante. Jadi ini semua hanyalah untuk kemurnian mata pencaharian biku ya. Bante kan karena akun YouTube ini khusus dikelola oleh Bante sebagai tentu konten kreatornya ya. Nah, terus juga dengan tim Bante yang menyelesaikan setiap videonya. Oleh sebab itu, karena ini melibatkan seorang Bhikkhu Theravada, jadi mata pencariannya adalah tidak boleh ikut menggalang dana.
Jadi semuanya ini, semua teamwork kita itu ya semua didukung oleh Yayasan DKS. Jadi bagi mereka yang ingin mendukung ya, karena beberapa ya bertanya kepada Bante, jadi kalau kalian mendukung Yayasan DKS berarti mendukung channel YouTube Bante. Jadi karya-karya kita itu semuanya benar-benar adalah dukungan dari umat sekalian, donatur sekalian ya. Nah, tujuannya tadi sempat Bante singgung itu adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena Bante ngelihat bahwa di Indonesia sudah cukup banyak ya buku-buku yang diterbitkan untuk mengedukasi ya atau mengajak berlatih. Tetapi menurut Bante secara referensi ya yang valid, apalagi yang sesuai dengan Tipitaka. Kadang-kadang Tipitaka kan terlihat begitu luas ya. Untuk beberapa umat, Bante yakinnya banyak umat bahkan belum pernah melihat Tipitaka. Ya. Jadi kalau kita tahu Tipitaka begitu luas ya, apalagi kalau ditambah dengan Atthakatha, Tika, yaitu kitab penjelas makna dan kitab sub penjelas makna ya. Begitu banyak ratusan buku. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang di topik-topik tertentu, khususnya yang mendasar ya, seperti dasa akusala kamapatha, ya, dasa punya kiryawatu, ya. Begitu juga dengan bagian meditasinya. Nah, itu Bante selipkan referensi-referensi agar apa? Contohnya guru-guru sekolah minggu, atau guru-guru agama, atau misalnya Romo dan Ramani ya yang ingin share dhamma ya bisa langsung mencari ke sumbernya gitu bagi mereka, jadi mempermudah mereka untuk menyebarkan ajaran Buddha. Itu sebetulnya niat Bante ya, jadi referensi itu semua dimasukkan ke dalamnya. Nah, sekaligus bagi mereka yang umat-umat kadang-kadang mereka bilang bahwa itu terlalu detil, terlalu berat ya secara konteks. Jadi Bante secara konten, Bante bilang bagi mereka yang tidak berkepentingan, maksudnya tidak ingin menelusuri lebih dalam Tipitaka ya, itu di skip aja. Maksudnya bagian referensinya ya anggap aja Bante nggak ngomong, lagi diam gitu ya. Nah lalu Anda dengar hanya wejangan-wejangannya, masukan-masukannya yang lebih praktikal. Nah itu mungkin yang lebih bisa dicerna oleh kebanyakan umat Buddha ya. Nah, tapi kalau dilihat berarti secara konten dia mencakup ya, baik yang umat Buddhis pemula, yang baru mau belajar agama Buddha ya. Makanya Bante juga menjelaskan yang sangat mendasar. Ada yang sangat praktikal, artinya wejangan-wejangan untuk meditasi, juga bagi mereka yang ingin meditasi, ya suka meditasi. Tapi juga kadang bersifat referensial, jadi ada teks-teksnya ya. Juga membahas kutipan-kutipan tertentu. Ada hal-hal yang kontroversial, ada yang menyangkut kebikuan, ada yang menyangkut kehidupan meditasi, ya, juga kehidupan sehari-hari. Nah, itu jadi secara konten, Anda bisa konsumsi baik dari kalangan pemula maupun sampai yang mencari referensi yang lebih mendalam untuk diperdalam topik-topik tertentu kalau ingin dibawakan untuk dalam hal-hal sharing dhamma, acara-acara ceramah dhamma gitu ya. Nah, jadi yang berikutnya Bante ingin menyentuh tentang bagaimana topik ini, ide-idenya dari mana gitu ya. Nah, kadang-kadang ide-idenya itu dari murid-murid Bante, sesama praktisi ya, contohnya bisa aja dari agama lain ya, kadang-kadang kita ada diskusi, terus juga dari para biku, dari samanera di bawah bimbingan Bante, atau dari yogi, praktisi yang berlatih langsung di bawah Bante, atau dari yogi-yogi dan umat-umat sekalian di Nusantara ini yang mengkonsumsi konten-konten YouTube channel ini. Jadi mereka bisa menanyakan, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke nomor telepon admin ya, yang mungkin akan tertera di sini ya. Nah, admin DKS ini dia akan mengelola isi kontennya, dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sama maka akan disimpulkan dan disampaikan ke Bante ya. Bante baru melihat secara konten apakah ini udah pernah dibahas. Kalau sudah pernah dibahas, kita pun akan menjawab ya bahwa
ini sudah pernah dibahas di video yang ini gitu, kita udah kasih linknya sekalian ya. Nah, tapi kalau ada ide-ide bagus, kita tampung ya, yang akan menjadi topik-topik yang akan dibahas di Dhammakatha ini ya. Nah, kadang-kadang juga idenya itu dapat dari pada saat Bante mengajar, terus muncul pemahaman-pemahaman atau ide-ide yang, ini bagus nih kalau disampaikan ke umat pasti sangat membantu dan bermanfaat. Nah, jadi itu kalian jangan bingung, ide-idenya itu kok kadang-kadang terlihat seperti nggak ada kurikulumnya, nggak ada polanya, nggak ada sistematisnya ya, artinya acak gitu ya, dari minggu ke minggu, dari video ke video. Nah, oleh sebab itu Anda bisa terus memberikan ide-ide khususnya yang benar-benar kalian ingin Bante bahas, apakah dari segi referensi atau dari segi latihan meditasinya yang praktikal, masukan-masukan, wejangan-wejangan, dan kita akan terus mencoba untuk menjawab dan memberikan manfaat yang baik ya untuk semua kalangan, mau dari yang agama Buddha atau yang non-Buddhis ya, semua mudah-mudahan bisa terakomodasi, dan kita selalu pingin orang maju dan banyak berbuat kebajikan. Nah, jadi YouTube channel ini hanyalah sumbangsih Bante ya terhadap Buddha Sasana, baik di Indonesia, dan kalau kalian perhatikan ya, sudah mulai ada tim Bante yang membantu untuk memberikan subtitle ya, atau caption itu. Jadi dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga untuk dikonsumsi karena banyak juga ternyata umat Buddha kita Indonesia yang tinggal di luar negeri, dan khususnya anak-anak zaman sekarang, mereka banyak yang udah bahasa Indonesianya nggak begitu bagus ya. Jadi untuk dikonsumsi sama mereka, tim kita datang dari orang Indonesia yang di Indonesia, ada juga yang di luar negeri. Tanpa semua tim ini tidak akan terjadi video-video ini ya. Nah, juga ada video editornya dari semua sumbangsi ini melalui wadah yang namanya Yayasan DKS Dhammika Kalyana Sahaya. Maka kita bisa terus mengkonsumsi ini konten-konten Dhamma, ceramah-ceramah Dhamma. Nah, oleh sebab itu ya, Anda bisa terus memberikan masukan kepada kita, khususnya pertanyaan-pertanyaan, topik-topik yang sekiranya Anda ingin tahu dan sekira Anda akan bermanfaat bagi banyak teman-teman dimanapun mereka berada ya. Nah, sekian pengenalan Pusdika Dhammarakita kali ini. Sudah 5 tahun kita akhirnya sampai di hari ini ya. Dan semoga akun YouTube ini, Pusdika Dhammarakita, bisa terus berlanjut ya. Nah, dan jangan lupa kita juga ada website Pusdika Dhammarakita. Nah, di mana Anda bisa juga mencari konten-kontennya. Mungkin di situ akan lebih mudah dalam pencariannya. Termasuk juga ada buku-buku yang kita sudah terjemahkan dan Bante tulis sendiri ya. Dan juga ada buku-buku referensi yang lainnya Anda bisa temukan di website www.pusdikadhammarakita.com. Nanti akan tertera di sini ya. Oke. Tunggu dulu, sebelum Anda mengakhiri video ini, Bante ingin menegaskan kembali ya soal sponsorship dari channel YouTube ini. Jadi kalau kalian perhatikan di bagian depan dari setiap video Bante di Pusdika Dhammarakita ini, ada tulisan disclaimer-nya ya, peringatan dari yang membuat video ya, termasuk Bante juga. Jadi didukung oleh Yayasan Dhammika Kalyana Sahaya ya. Di depan dituliskan, segala penayangan iklan pada video ini merupakan hak YouTube sepenuhnya. Kami tidak pernah mengomersialkan video ini ya. Jadi kadang-kadang kalau kalian melihat ada iklan-iklan di video ini, nah itu sepenuhnya dari YouTube ya, nggak ada hubungannya sama kita ya. Nah, kita juga tidak dibayar sama YouTube ya. Meskipun Bante kurang tahu juga apakah sudah dalam kualitas yang bisa dibayar, tapi kita sama sekali tidak menerima bayaran dari YouTube. Jadi betul-betul sifatnya adalah edukasi non-profit ya, tanpa profit di sini. Nah, kalau kalian lihat lagi di tayangan berikutnya,
Di sana juga ditulis ya, semua video di kanal YouTube Pusdiklat Dhamma Rakita tidak diperkenankan untuk disebarkan melalui kanal YouTube lain selain kanal YouTube Pusdiklat Dhamma Rakita. Dilarang keras menggunakan video-video di kanal YouTube Pusdiklat Dhamma Rakita untuk menggalang dana dalam bentuk apapun karena tidak sesuai dengan winaya. Nah, sebagaimana kanal YouTube ini kan Bante yang meregulasinya ya. Juga semua pemeriksaan kualitasnya juga lewat Bante. Nah, oleh sebab itu produk ini dibuat oleh seorang biku. Nah, seorang biku itu terkait dengan mata pencarian benarnya ya. Jadi biku juga ternyata ada mata pencariannya. Jadi salah satunya adalah tidak menggalang dana, tidak ikut dalam galang dana. Maksudnya kita tidak boleh meminta ya penggalangan dana dalam bentuk apapun ke orang yang tidak pernah melakukan undangan ya kepada biku tersebut. Kita hanya bisa meminta kebutuhan kita ke orang yang betul-betul sudah mengundang secara pribadi. Kemudian juga kita bisa minta ke saudara kandung kita, saudara-saudara ya, orang tua bisa. Cuma kita nggak bisa sembarangan ini karena kita pendengarnya kita juga kadang nggak tahu siapa orangnya ya. Umat Buddhis dimanapun kadang juga bukan umat Buddhis. Jadi kita nggak boleh sembarangan menggalang dana dari bahkan ceramah dhamma gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya Anda kutip ya atau potong atau bahkan hanya repost, tapi di bawahnya ada embel-embel ya menggalang dana, nah itu kan tidak baik ya. Itu artinya sebetulnya Bante tidak terlibat penggalangan dana tapi seolah-olah itu di-approve sama Bante. Ya, penggalangan dana itu di-approve sama Bante karena Bante lalu seperti terlibatkan di dalam itu ya. Nah, ini bisa mempengaruhi mata pencaharian benar Bante. Artinya secara moralitas Bante bisa terkena dampaknya gitu ya. Jadi jika Anda mendukung kebijakan kami, nah maka Anda mendukung juga Bante menjaga moralitas Bante ya. Kami sangat berterima kasih bila Anda membantu menyebarkan video ini hanya dengan menggunakan tautan asli ya dari kanal YouTube Pusdiklat Dhamma Rakita. Artinya kalau kalian mau repost ya repost aja, tapi sama sekali tidak fungsinya untuk menggalang dana. Ya, nah itu karena kan kadang-kadang orang dipotong atau bahkan logo kita ya. Yang mana kerjasama dari Pusdiklat Dhamma Rakita dan Yayasan DKS itu dihilangkan dan lain sebagainya, lalu di bawahnya ada yang sempat tulis nomor rekening dan lain sebagainya. Nah itu ya kita tidak mengharapkan seperti itu, jadi karena kita mulai melihat banyak ya yang mengambil biarlah hanya dhamma saja ya, jadi benar-benar niat Bante adalah hanya menyebarkan dhamma, jadi biarkanlah hanya dhamma saja, tidak ada tautan, nggak ada terkait penggalangan dana sama sekali di sini. Ya. Jadi kalau Anda melihat misalnya di medsos Yayasan DKS ya, seperti di Instagram, Facebook dan lain sebagainya, itu Bante tidak terlibat di sana. Ya. Jadi sama sekali Bante sendiri tidak menggunakan Instagram, TikTok, Bante nggak pakai ya. Jadinya sama sekali itu hanya dijalankan oleh umat awam. Jika ada penggalangan dana sama sekali Bante tidak terlibat ya. Mengarahkan iya, tapi Bante enggak ikut menggalang dana di dalam situ ya. Jadi kadang-kadang Bante ada QC bahwa apakah sudah sesuai dengan winaya gitu. Nah itu Bante ada keterlibatan di sana. Bante hanya mengarahkan, tapi yang galang dana bukan Bante. Nah, jadi kalau Anda juga bisa melihat di mesos-mesos yayasan ya, itu mengirimkan ceramah ya itu benar-benar hanya ngambil link dari YouTube Bante ya. Nah, tapi jadi akhirnya yang menggalang dana adalah yayasan mereka. Nah, kalau itu kan jadi sama sekali produk ini didukung oleh Yayasan Dhammika Kalyana Sahaya. Kita tidak melakukan penggalangan dana di sini. Jadi kalau Anda menemukan penggalangan dana dari video ini bukan dari kita ya.
Nah, jadi kita juga berharap bahwa kalau memang Anda menghargai dhamma yang sudah kita jaga dan kita bagikan ya ke khalayak YouTube ini, jadi tolong hanya mengambil video ini secara keseluruhan. Kalau Anda memang merasakan video ini terlalu panjang, lalu Anda hanya ingin mengutip bagian-bagian yang pendek saja, itu tim kita sudah melakukan juga. Jadi kita melakukan pemotongan, jadi contohnya reels seperti itu yang kita taruh juga di medsosnya DKS ya, tapi bukan di YouTube channel ini. Jadi hanya short saja, ya, ada sedikit short YouTube-nya yang kita bikin, tapi seperti reels yang Anda temukan di medsosnya DKS, itu juga QC-nya adalah dari Bante ya, semua lewat Bante. Jadi itu sudah kita lakukan ya. Kalau Anda punya ide atau ingin membantu dalam pembuatan reels kita ya, itu bisa menghubungi admin DKS gitu ya. Nah, sekian penjelasan Bante tekankan lagi ya, itu penting. Jadi kedepannya juga kita tidak perlu menegur atau menghimbau lagi ya oknum-oknum yang menggunakan channel kita atau video kita untuk penggalangan dana. Bahkan penggalangan dana untuk wihara atau untuk apapun itu ya. Sekian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.